warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Safitri, NIM A42018018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai video dokumenter kuliah kerja lapangan virtual tahun 2021-2022 yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, terhitung dari bulan November hingga Januari. Dalam kuliah kerja lapangan ini, saya tergabung dalam kelompok 6 dengan dosen pembimbing Ibu Erma Musbita Tiastuti, Magister Sains. Kegiatan kuliah kerja lapangan ini dilaksanakan hampir sama dengan KKL tahun sebelumnya, yaitu secara virtual sebab adanya pandemi COVID-19, sehingga kegiatan tahun ini belum bisa dilaksanakan secara offline. Meskipun begitu, kegiatan KKL virtual tetap berjalan lancar dan juga menyenangkan. Kegiatan KKL virtual dilaksanakan melalui via Zoom dan Schoology. Nah, kegiatan pada KKL virtual 2021-2022 ini terdiri dari satu, yaitu pembekalan KKL, yaitu membahas mengenai tata tertib KKL, gambaran singkat pelaksanaan KKL, serta pembagian kelompok, dan juga dosen pembimbing KKL. Dan yang kedua yaitu kuliah pakar. Pada kegiatan kuliah pakar ini dilakukan sebanyak 3 kali. Agenda kegiatan kuliah pakar yaitu meliputi pertama, peserta KKL menyimak, mencatat, serta bertanya tentang materi yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua yaitu peserta KKL menulis rangkuman pada forum chat Schoology. Dan yang ketiga yaitu dosen pembimbing melakukan penilaian terhadap rangkuman yang telah dikerjakan oleh peserta KKL. Pakar 1 mendatangkan pakar yang ahli di bidang pandemi dengan topik membekali calon guru biologi program studi pendidikan biologi FKIP UMS dengan informasi tentang epidemiologi oleh pembicara, yaitu Dr. Fitri Widyaningsih dari Fakultas Kedokteran UNS. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, mulai dari pola penyakit penyebaran, kondisi penyakit pada populasi tertentu, serta menyampaikan tentang apa yang mempengaruhi penyakit itu. Salah satu contoh aplikasi dari hasil penelitian epidemiologi sendiri misalnya infografis sederhana, misalnya hipertensi lebih sering banyak yang terjadi di masyarakat. Jenis-jenis epidemiologi. Epidemiologi dibedakan menjadi dua, yaitu epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif yaitu menggambarkan masing-masing vaksinasi dalam sebuah daerah, sedangkan epidemiologi analitik yaitu menguji hipotesis dan mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit. Pandemi, endemi, dan epidemi yaitu pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, contoh penyakitnya yaitu HIV atau AIDS. Kemudian endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu. Sedangkan epidemi yaitu suatu penyakit yang telah menyebar dengan cepat ke wilayah negara tertentu, mulai memengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Contohnya virus Ebola di Republik Demokratis Kongo. Setelah melakukan kegiatan kuliah pakar 1, maka peserta KKL akan melakukan observasi proyek mini 1 dengan melakukan studi pustaka minimal 10 sumber berasal dari artikel, jurnal, serta buku. Kemudian setelah itu dikonsultasikan ke dosen pembimbing masing-masing dan kemudian mengumpulkan laporan proyek mini 1 melalui via Schoology. Selanjutnya yaitu kegiatan kuliah pakar 2. Sama dengan kegiatan sebelumnya, kuliah pakar 2 ini juga mendatangkan seorang pakar di bidang vektor penyakit. Kuliah pakar 2 membahas mengenai topik membekali calon guru biologi program studi pendidikan biologi FKIP UMS dengan informasi tentang pengenalan serangga vektor oleh pembicara Ibu Lulus Susanti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit. Definisi vektor. Vektor adalah serangga atau hewan lain yang biasanya membawa kuman, penyakit, atau patogen dari penderita kepada orang lain. Nah, jenis-jenis vektor terdiri dari dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologis. Vektor mekanik yaitu dapat menularkan patogen melalui bagian tubuhnya, contoh kecoa, lalat, dan semut. Disebut sebagai vektor mekanik karena terdapat sesuatu yang menempel pada tubuh hewan tersebut, yang menempel berupa bakteri dan mikroorganisme lainnya. Sesuatu yang menempel tersebut memindahkan ke tempat lain sehingga menyebabkan penyakit.
Nah, untuk lalat rumah itu bisa menyebabkan penyakit disenteri, kolera, serta tipes. Untuk kecoak bisa menyebabkan SDA, untuk kutu busuk bisa menyebabkan iritasi. Nah, sedangkan untuk faktor biologis yaitu dapat menularkan patogen dengan cara patogen itu masuk ke dalam tubuh serangga kemudian berkembang biak sebelum ditularkan. Contohnya yaitu ada nyamuk, tungau, serta pinjal. Nyamuk ini dapat menularkan malaria, filariasis, DBD, dan chikungunya. Sedangkan tungau dapat menularkan demam, serta pinjal dapat menularkan pes. Serangga sebagai penyebab penyakit, larva lalat bisa menyebabkan penyakit gudik, serta tungau bisa menyebabkan gatal-gatal. Vektor, tempat perkembangbiakan chikungunya dan DBD yaitu di bak mandi, berbekas, bunga, serta sampah. Untuk distribusi dan populasi dipengaruhi oleh musim kemarau serta penghujan. Untuk tempat perkembangbiakan vektor filaris yaitu di air yang tercemar pada selokan atau got. Untuk perkembangan vektor malaria yaitu di kobokan sekitar sungai, mata air, aliran air, di kebun. Kemudian untuk tempat perkembangbiakan jentik nyamuk dapat berkembang pada penggalian pasir atau tempat perindukan bekas galian pasir, bekas hutan bakau, serta daerah pegunungan. Untuk tempat istirahat vektor DBD yaitu pada gantungan baju. Nah, kesimpulannya yaitu semakin tinggi populasi nyamuk atau serangga, semakin tinggi tingkat penularannya. Setiap jenis nyamuk memiliki perilaku, tempat, dan perkembangbiakan yang berbeda-beda. Pengendalian nyamuk bisa berdasarkan perilakunya. Setelah melakukan kuliah pakar 2, kegiatan selanjutnya yaitu observasi proyek mini 2, yaitu melakukan studi pustaka minimal 10 sumber berasal dari artikel, jurnal, serta buku. Nah, kemudian peserta KKL diminta untuk membuat infografis mengenai vektor penyakit di lingkungan sekitar, kemudian di-upload di sosial media Instagram, kemudian setelah itu di-upload juga lewat via psikologi. Pada kuliah pakar 2 ini, saya mendapatkan tema tentang vektor mamalia. Nah, vektor mamalia yang saya pilih yaitu tikus. Nah, setelah melakukan studi pustaka, kemudian peserta KKL ini diminta untuk membuat infografis. Nah, pada infografis yang sudah saya buat ini mencantumkan mengenai definisi penyakit yang disebabkan oleh vektor mamalia yaitu penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh tikus. Nah, pada infografis ini mencantumkan mengenai definisi penyakit, penyebab penyakit, gejala-gejalanya, serta upaya yang dapat mencegah penyakit leptospirosis. Selain itu juga mencantumkan mengenai penanganan yang tepat. Kegiatan selanjutnya yaitu kuliah pakar 3. Sama seperti kegiatan sebelumnya, yaitu juga mendatangkan seorang ahli pakar. Namun kali ini mendatangkan pakar dari bidang etnobotani. Kuliah pakar 3 ini membahas mengenai topik yaitu membekali calon guru biologi program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai imunomodulator di masa pandemi oleh pembicara Bapak Saryanto, Sarjana Farmasi APT, dari instansi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Tanaman Tradisional dari Tawangmangu. Herba sebagai toga merupakan sekumpulan tanaman berkhasiat obat yang ditanam di halaman rumah untuk memelihara kesehatan keluarga. Nah, herba itu sendiri yaitu bahan atau produk dari tumbuhan dengan manfaatnya yang dapat menjaga kesehatan manusia, di mana mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih dari tanaman. Nah, sementara obat tradisional yaitu bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Nah, tahapan pengembangan obat tradisional yaitu dimulai dari jamu, yaitu pembuktian empiris, uji mutu produk. Kemudian obat herba berstandar atau OHT, yaitu pembuatan atau pembuktian praklinik dan bahan baku berstandar. Kemudian fitofarmaka yaitu pembuktian praklinik dan klinik bahan baku berstandar, uji mutu produk jadi. Beberapa tumbuhan obat yang dapat dimanfaatkan untuk memelihara daya tahan tubuh diantaranya yaitu ada kunyit, mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, dan karbohidrat, berkhasiat untuk meningkatkan imun tubuh, antivirus, antiinflamasi, dan antioksidan. Kemudian ada temulawak yaitu mengandung kurkuminoid dan minyak atsiri, dapat dikonsumsi 25 gram sebagai pereda gangguan fungsi hati. Kemudian ada jahe ini mengandung minyak atsiri, zingiber, arkurkumene, biosabolene, dan komponen utama zat pedas.
dapat dikonsumsi dalam bentuk serbuk 2-4 gram per hari. Berkhasiat sebagai imunomodulator untuk meningkatkan respon imun humoral. Kemudian ada daun jambu biji yang mengandung flavonoid, quercetin, guaifetin, dan tanin. Untuk dikonsumsi segar maupun kering bisa dilakukan dengan cara direbus. Berkhasiat untuk imunostimulasi, antivirus influenza, dan antiinflamasi, antipiretik. Setelah melakukan kuliah pakar 3, peserta KKL diminta untuk melakukan observasi proyek mini 3 dengan melakukan studi pustaka minimal 10 sumber berasal dari artikel, jurnal, serta buku. Kemudian peserta KKL diminta untuk menyusun katalog tentang tanaman imunomodulator. Saya mendapatkan tema mengenai tanaman imunomodulator yang dapat mengobati sistem ekskresi. Saya dalam katalog membuat mengenai tanaman imunomodulator yang dapat menyembuhkan batu ginjal. Katalog yang saya buat untuk mengenai tanaman imunomodulator yang dapat mengobati batu ginjal, saya memilih tanaman meniran, seledri, tempuyung, daun kumis kucing, serta bergenia. Karena kelima dari tanaman ini ampuh dalam mengobati serta menghancurkan batu ginjal. Nah, itulah serangkaian kegiatan dari kuliah kerja lapangan virtual tahun 2021-2022 yang telah dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Semoga dengan adanya kegiatan KKL virtual ini bisa memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Sekian video dokumenter yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.